Selamat pagi, sahabat Sky Studio. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau dari Malang, dari Batu tepatnya. Rekan kita atau sahabat kita ini adalah salah satu pengusaha sukses di bidang pariwisata dengan Batu Tour and Travel-nya. Dengan tamu yang luar biasa sekali tentunya. Kali ini akan kita coba mencari tahu apa tips dan triks, mungkin kiat-kiat bisnis, kiat-kiat sukses dari seorang tamu kita, yaitu kita kenalkan beliau adalah Pak Kuswadi Rawit, atau saya bilang Mas Kus Wadi Rawit, yang akan mencoba kita sharing tentang kiat bisnis dan kiat sukses. Kita sapa tamu kita. Selamat pagi Mas Kus. Selamat pagi Mas Afur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Mas kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Doanya dirahmat dan kesehatan. Terima kasih doanya Mas Afur. Jenengan gimana? Alhamdulillah sehat Mas Kus, berkat doa dari Mas Kuswadi tentunya. Mas Kus, kita ingin coba bertanya secara ngobrol ringan aja Mas Kus. Siap. Kami tahu Batu Tour and Travel selama ini kan banyak sekali mendatangkan wisatawan baik luar maupun dalam negeri. Alhamdulillah. Saya pengen tahu sebenarnya Mas Kus itu di bidang awalnya di apa gitu. Apakah emang dari Tour and Travel ini atau mungkin dari bidang yang lainnya? Mungkin bisa diceritakan sedikit Mas, kilas balik Mas Kus awalnya seperti apa gitu. Baik, Mas Afur, alhamdulillah. Terima kasih atas doanya, terima kasih atas supportnya dari kesempatan pada pagi hari ini. Wah ini cerita ini nih ya. True story lah, true story. Iya, oke, nggak apa-apa ya. Kita sering-sering pengalaman ya. Siapa tahu ini ada yang terinspirasi, ada yang ikuti jejak kita ya, syukur ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi gini, Mas Afur, saya memang dari muda, dari remaja itu memang di pariwisata. Jadi dari muda. Pendidikan dasar memang bukan di pariwisata, tapi akhirnya karena memang kita menekuni di bahasa, terus akhirnya larinya ke pariwisata. Jadi sekolah pun saya sudah belajar di pariwisata gitu. Jadi memang sejenis ya boleh dikatakan cita-cita gitu. Pengen pada saat itu memang dunia perhotelan itu masih awam di mata orang tua kami dulu waktu itu. Pada saat kita mau masuk di perhotelan, orang tua melarangnya karena dianggapnya sesuatu yang negatif gitu. Tapi berjalan waktu, begitu kita lihat kesuksesan beliau melihat kesuksesan kami, ya akhirnya kami tekunin. Tahun ya, berapa Mas kira-kira masuk di perhotelan? Saya dari tahun 94. 94. Luar biasa. Jadi memang lah dari sekolah saya kuliah itu sudah bekerja di perhotelan. Sudah mengenal perhotelan. Jadi total itu saya di perhotelan sudah 30 tahun. Wih, luar biasa ini. Iya, jadi memang itulah dasar kami. Terus kemudian cuman karena saya melihatnya pada saat itu saya di Jawa Timur tidak begitu berkembang dengan baik, akhirnya kami pada saat itu memang pindah provinsi, yaitu di Kepulauan Riau. Pada saat itu kita memang sering baca-baca di berita, waktu itu belum ada Google ya, di berita daerah Kepulauan Riau yang namanya Pulau Bintan, Batam itu memang lagi berkembang gitu lah. Ya alhamdulillah jalannya memang ke sana gitu. Jadi memang di sanalah kami memang benar-benar start untuk belajar yang menekuni betul tentang perhotelan gitu. Tapi aslinya, mohon maaf, asli Mas Kus dari Malang? Saya lahir di Kediri. Di Kediri ya?
Saya lahir di Kediri, terus kemudian saya belajar setingkat diploma ya di bahasa diploma tingkat bahasa. Terus kemudian saya merantau istilahnya dari Riau. Dan Riau pada saat itu, wah ini panjang masih tanya, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, mungkin diambil poin-poinnya Mas Gus. Pada saat itu saya di Kepulauan Riau memang merantau sendiri, saya tidak ada saudara, tidak apa. Tapi memang Tuhan sudah menunjukkan seperti itu. Akhirnya saya bertemu, saya kan mundar-mandir di dinas tenaga kerja di sana. Kemudian dibukalah sekolah di sana, sekolah perhotelan, yang mana dibiayai oleh pemerintah daerah. Nah, pada saat itu memang daerah sana sedang berkembang untuk pariwisata, tapi human resource-nya sana belum ready, belum siap. Akhirnya direkrutnya anak-anak muda yang mau bekerja di perhotelan. Saya lah orang pertama yang masuk di situ, termasuk melalui beberapa saringan, gitu lah, beberapa saringan. Walau pada saat itu saya belum KTP sana, tapi akhirnya dengan mengejar itu saya segera mendapat KTP sana. Nah, kami sekolahkan itu 1 tahun, Mas, 1 tahun. Ya, kemudian dibukalah daerah namanya daerah Lagoy itu. Oh, Lagoy, Bintan ya? Oke, dan sekarang lagi berkembang ya, dan besar. Kami pertama menjadi sekali percobaan di sana. Jadi belum ada resort, belum ada kegiatan apa-apa, belum ada kamilah orang pertama yang masuk daerah situ. Ya. Saya ingat betul pada saat itu diresmikan oleh Presiden Soeharto. Ya. Itulah Bapak Soeharto dalam jarak 1 kilo, karena tahu sendiri penjagaan itu saya pengalaman yang luar biasa pada saat itu. Tahun di sana, kemudian saya terpilih untuk diseleksi masuk di sekolah di Singapura. Jadi di cross training istilahnya, cross training. Cross training itu sebetulnya hanya 1 tahun. Tapi karena mungkin tidaknya saya berprestasi, direkrutnya saya di Singapura. Jadi saya di Singapura totalnya hampir 2 tahun setengah. Ya. Itu tahun 97 ya? 96, 97, sampai 98 saya balik. Nah, gitu. Ceritanya seperti itu, Mas, panjang. Ya. Lalu kok bisa, Mas, bisa hijrah ke Malang? Gimana ceritanya? Gimana, Mas? Oh iya, oke, nanti ya. Dari situ kemudian barulah adik-adik kami ikut. Dari kami itu ada 4 saudara kami yang ikut ke jalur saya. Jadi semua kami ke perhotelan jadinya. Jadi ikut kami di daerah Labuan sana. Ya gitulah akhirnya. Yeah. Oke, jadi karena memang dari kecil itu saya sudah terbiasa dengan kerja keras, ya, sudah bangun pagi lama, dan sudah terbiasa dengan hal seperti itu. Ya itulah mungkin sampai saat ini terbawa. Terus kemudian ya itu menjawab itu oke lah, perjalanan waktu sampai tahun 2003 lah kami, ya itu saya termasuk salah satu ya di Lago itu, termasuk saya orang Indonesia yang mempunyai super skill. Super skill itu adalah level 1 ya, setingkat dengan expatriates ya, expatriates yang biasa orang-orang Filipina, orang selevel mereka. Dikatakan seperti itu. Dan pada saat itu saya masih umurnya masih di bawah 30 tahun, masih sangat lagi ya, masih juga. Gitu. Sekarang masih muda juga kok, Mas. Ya, nanti ceritanya akan ke sana. Kemudian begitu kita sudah berkeluarga, kepikiran, asal usul kita dari Jawa. Kemudian terpikirlah akhirnya pengen pulang ke Jawa. Pulang ke Jawa, pilihan kita aja 2 pada saat itu. Kalau ke Jogja ya ke Malang. Oh, sempat Jogja terlintas ya? Salah jadi. Jogja? Ya, kan 2 pilihan. Pokoknya kalau ke Jawa karena memang bidangnya di perhotelan. Tapi kalau Bali kita memang nggak begitu, karena memang ada beberapa faktor yang kita pertimbangkan ya. Ya, antara Jogja dengan Malang. Akhirnya saya karena memang Malang dekat dengan Kediri, ya saya ngetus ke Malang gitu. Ya alhamdulillah pada saat itu saya masuk di Hotel Tugu, Mas. Di Hotel Tugu lah saya kesasar. Hampir 9 tahun saya di Hotel Tugu. 9 tahun di Hotel Tugu, terus kemudian
saya terlena kayak seperti kelamaan di situ. Biasanya memang kalau kita ngejar prestasi di perhotelan 9 tahun itu maksimal 3 tahun harusnya sudah move ya. Tapi karena memang nggak tahu terlena pada saat itu kita sampai 9 tahun. Akhirnya saya ya memberanikan diri untuk harus keluar. Pada saat itu dorongan emosi saya karena saya nggak mau begini terus ya. Saya nggak mau, itulah sifat saya yang keras ya. Gitu. Saya harus keluar, harus cari tempat lain, apapun kondisinya. Ya dengan Bismillah akhirnya ya banyak yang ada yang nampung gitu. Yang pertama nampung adalah memang pada saat itu saya memang mengincar memang di Singasari itu, karena kita tahu Singasari itu memang pertama yang terbesar di Batu. Di Batu ya. Tapi benar-benar belum selesai. Menurut saya. Jadi, tapi Mas Gus, mohon maaf, jabatan tertinggi di perhotelan apa Mas yang pernah diduduki Mas? Mohon maaf. Jabatan paling tinggi tetap General Manager GM. Sempat ya di sana ya, Mas Gus. GM itu owner sudah. Ya, Mas Gus sempat menduduki itu ya. Jadi sebelum saya keluar dari Hotel Tugu itu saya sebagai asisten operational manager. Kemudian saya keluar. Saya dapat posisi GM di hotel kecil, kemudian setelah itu baru itu transisi masuk ke Singasari. Itu saya GM pertama yang ada di Singasari itu. Berarti cita-cita yang terpendam terlaksana ya, Singasari ya? Ya, alhamdulillah. Ya, seperti itu. Ya, jadi itulah perjalanan saya. Jadi ternyata dari umur pada saat itu saya umur segitu, kemudian mendapatkan jabatan itu, naluri saya terus terpacu, Mas. Saya nggak mungkin begini terus, dapat gaji terus dari orang. Itu yang memacu saya. Akhirnya mungkin terbentuk Batu Tour and Travel itu gitu ya. Akhirnya ya. Kenapa namanya Batu Tour and Travel? Karena memang pada saat itu saya ada di Batu. Dan Tour and Travel pada saat itu belum sebanyak sekarang ya kan. Belum sebanyak sekarang. Ya memang saya kenal beberapa teman kita ya, tapi belum sebanyak sekarang. Tapi pada saat itu ya udahlah, sebenarnya saya akan membuka usaha baru. Tapi dengan hitungan hari, ya alhamdulillah begitu hari ini buka, belum ada seminggu saya sudah dapat tamu. Ya itu atas support dari teman-teman itu, alhamdulillah. Jadi jalannya sudah ada. Ya, berarti emang ya, sebenarnya jiwanya Mas Kuswadi ini adalah benar-benar pelaku wisata ya, emang benar-benar mulai dari kecil emang darah pariwisata itu mengalir di tubuh Mas Gus. Oke Mas Gus, dengan menyikapi saat ini wabah pandemi COVID seperti ini, yang hampir 2 atau 3 bulan ini benar-benar shutdown ya, lumpuh semua sisi pariwisata. Kira-kira apa sih Mas Gus yang selama 2-3 bulan ini Mas Gus lakukan untuk mengisi waktu itu apa Mas Gus? Oke, gini Mas, ceritanya juga lumayan ini. Sebetulnya awal ada pandemi ini, saya sudah langsung berpikir sama tim saya. Ini nggak mungkin, pada saat itu baru masih masuk di bulan, masih di Cina. Ya. Indonesia belum ada ya? Belum mengumumkan. Terus beberapa negara kan sudah mulai terjangkit. Terus begitu, waduh, ini pasti masuk Indonesia karena orang Indonesia itu traveler, saya bilang gitu. Pasti masuk Indonesia, saya bilang gitu. Saya ajak sama tim. Ini bisa jadi sampai Lebaran, saya bilang gitu. Coba aja lihat. Saya sudah antisipasi seperti itu, Mas. Ya. Jadi ini sebelum ke sana, sebetulnya saya sudah dari awal sudah punya cita-cita, Mas Agus. Terus terang ini saya akan buka ini ya, buka dompet ini ya, mau buka dompet ini ya. Buka rahasia. Sebetulnya ya karena saya mungkin umur juga ya, jadi saya sudah punya cita-cita. Jadi nggak mungkin saya bekerja di travel ini terus gitu ya. Jadi saya ingin ada kegiatan lain, yang mana untuk mengisi pensiun saya nanti. Karena kita ini kan orang swasta. Gitu. Kalau makan tabungan, berapa sih banyak tabungan yang berapa lama kita bertahan? Kan gitu. Saya harus mempunyai kegiatan yang mana saya tidak makan, tidak makan fisik,
tidak, tapi bisa saya bisa menghasilkan gitu. Itu saya sudah berpikir jauh sebelumnya, sebelum ada pandemi ini. Gitu. Begitu ada pandemi ini benar. Jadi itu adalah mungkin hikmah dari semuanya. Jadi 1 minggu setelah diumumkan, oke, saya di rumah. Ya mungkin Mas Rato juga sering baca ini saya, status saya dan sebagainya. Oke, saya ikutin itu. Minggu kedua saya baru bergerak. Saya merubah apa namanya? Awal ini sudah ada betul, sudah saya planning sudah lama sebetulnya. Bukan sekonyong-konyong itu bukan. Jadi sudah saya planning di rumah, cuman pada saat pandemik inilah akhirnya saya benar-benar tunjukkan, ayo kamu mulai ya dengan start apa yang kamu pikirkan. Itu. Jadi apa yang saya lakukan sekarang ini sebetulnya bukan karena sudah saya rancang lama, bukan saat tiba-tiba seperti itu, bukan. Saya sudah rancang lama. Jadi begitu pas ada pandemik, kita tidak ada kegiatan apa-apa, itulah baru saya ada waktu, ada pikiran untuk mengerjakan ini. Itu sebetulnya, Mas. Apa sih, Mas? Mengerjakan ini apa, Mas? Apa yang dikerjakan, Mas? Ya, ini termasuk usaha yang mana tidak menggunakan fisik yang banyak, tapi bisa jalan terus ya. Salah satu yang menjual sembako ini. Oh, ya, jadi sekarang Mas Gus ada buka sembako itu ya, toko sembako gitu ya? Jadi saya membuka usaha sembako. Untuk sementara memang saya menjual beras. Karena beras dapat semua orang menggunakan, kemudian gula, kemudian minyak goreng, kemudian telur. Oh, telur ada juga, telur ayam ya? Jadi luar biasa ini. Kiranya seperti itu, Mas. Jadi karena memang kegiatan sudah ada, biasa kegiatan siang malam ada kegiatan, tiba-tiba tidak ada kegiatan, cita-cita yang terbenar akhirnya terlaksana ini. Gitu. Ya. Awalnya juga saya buta tentang beras, buta tentang telur dan sebagainya. Kalau telur saya paham, kenapa? Karena mas saya yang pertama itu di Kediri, dia peternak telur, Mas. Oh, iya. Jadi saya tahu, sedikitnya banyak saya tahu. Tapi kalau beras saya benar-benar tahu. Jadi gimana awal saya membuka ini lah, ini kiat-kiatnya. Awal saya buka 2-3 hari, saya survei pasar, Mas. Seperti biasa ada analisa ya. Sebetulnya beras apa yang masyarakat kanan kiri ini, masyarakat Malang ini yang dia konsumsi. Terus kemampuan belinya seperti apa? Terus daya belinya seperti apa? Daya beli itu berapa banyak? Itu saya analisa. Kemudian saya harus bisa mendapatkan harga di bawahnya pasaran. Caranya bagaimana? Ya saya harus keluar masuk ke pabriknya. Itu saya lakukan. Benar-benar saya lakukan. Dari 2 hari benar-benar saya abaikan sedikit tentang waktu itu saya tutup rapat dan sebagainya, saya keliling keluar masuk. Dan ini saya lakukan pulang malam-malam itu kan. Ya. Tapi alhamdulillah ada hasilnya. Jadi saya sudah dapat begitu ruangan rukonya siap saya rapikan, kosongkan semuanya, lantai 1 start, alhamdulillah semua berjalan dengan baik gitu. Oh, berarti sekarang yang di lantai bawah itu dipakai untuk sembako, yang atas nanti tetap untuk office gitu ya? Walaupun belum tertata dengan benar, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting semua masih berjalan. Tapi mohon maaf Pak Gus, dengan adanya pandemi seperti ini, tentunya Mas Gus punya kesibukan baru di bidang jual sembako ya. Saya pengen tahu Mas, apakah relasi dari pariwisata kemarin itu juga berdampak juga, maksudnya punya efek terhadap usaha baru Mas Gus ini, ada nggak efeknya itu? Untuk pariwisata? Ya, maksudnya channelnya Mas Gus atau mungkin channel Mas Gus selama ini di pariwisata itu bisa mendukung juga usaha barunya Mas Gus ini nggak? Ya, ini karena memang saya bilang fungsinya pertemanan, Mas. Oh, oke. Ya. Dari pertemanan, Mas. Ya. Jadi semua apa yang saya lakukan tadi adalah support dari teman-teman semua. Ya. Dan lagi saya akan membuat kartu sekarang. Begitu saya buka, siapa yang support adalah teman-teman di pariwisata, Mas. Teman-teman di komunitas.
teman-teman kami ada di grup yaitu namanya HPN, Himpunan Pengusaha Nadiriyin. Itulah teman-teman yang support usaha saya sekarang ini. Iya, iya. Mereka beliau itu beli ke kami bukan 1-2 kilo, itu alhamdulillah ya, untuk ton betul. Jadi karena teman-teman, karena kami ya nggak tahu ya, kami dikenali mereka dan kami juga mengenali mereka. Kami baik sama mereka, alhamdulillah beliau tadi. Itulah ada imbal baliknya. Karena inilah manfaat dari pertemanan ini baru terasa saat ini, baru terasa. Benar-benar teman-teman yang mensupport kegiatan saya ini. Tanpa mereka, kalau saya hanya mengandalkan orang beli 1-2 kilo telur satu peti nggak habis satu hari. Tapi karena beliau yang beli satu hari bisa menjual 5-6 kran. Hebat. Ya, alhamdulillah. Ya. Jadi akhirnya kita tidak kalut dengan keadaan, lalu kita segera bergerak mencari kesibukan yang lain yang tentunya ternyata kesibukan itu juga bisa menghasilkan gitu Mas Gus ya. Betul. Iya. Terus gini Mas Gus, gimana? Nggak jauh dari teman-teman pariwisata juga, dari itu. Ya. Mas Gus, ini mungkin sebentar lagi atau mungkin bisa kita nggak tahu kapan ini akan selesai. Yang pasti kehidupan ke depan harus tetap berjalan Mas Gus. Apa mungkin saran atau mungkin harapan dari Mas Gus terhadap dunia pariwisata yang sangat kita cintai ini ke depannya seperti apa Mas Gus? Harapannya? Saya sudah sering diskusi sama teman-teman. Ini adalah perubahan paradigma, perubahan gaya hidup, perubahan apa istilahnya karakter sifat orang harus berubah. Jadi pariwisata harus tetap berjalan pastinya ya. Jadi kemarin pun kita juga mengikuti teman-teman di pariwisata di Surabaya juga. Ya intinya paradigma pariwisata sedikit berubah dengan yang lama. Tata caranya harus berubah. Kemudian sistem pelaksanaannya mekanisme juga berubah. Contohnya ya memang yaitu penggunaan masker, kemudian dengan hand sanitizer itu pasti akan dilaksanakan di semua ini. Makanya kemarin juga kita sarankan pastinya ada perubahan di harga. Karena apa? Untuk dalam waktu dekat kalau toh memang nanti segera dibuka itu jaga jarak pasti. Otomatis biaya akan sedikit berubah. Penyediaan masker, hand sanitizer, kemudian kita harus menyediakan pengetes suhu badan dan sebagainya. Itu yang sedikit mempengaruhi di harga nanti. Jadi mungkin suatu saat kita akan discuss dengan teman-teman yang ada di Malang Raya untuk membahas tentang itu, Mas. Semacam kayak protokol gitulah ya. Betul, dan dia kita seirama. Jangan sampai kita dengan harga tinggi. Kenapa kok kamu tinggi? Karena memang ada biaya-biaya yang lain yang harus ditutupi. Sementara orang tidak menyediakan itu loh ya. Takutnya biar kita sama dengan teman-teman yang lain. Kita samakan standarnya gitu loh. Ya. Tapi menurut saya Mas Gus, benar nggak ya nanti? Kemungkinan yang akan jalan dulu adalah family package ya Mas ya. Daripada misal kayak grup apa itu, menurut Mas Gus bagaimana Mas? Itu benar. Satu itu, kedua ini sedikit saya bocorkan adalah memang leisure. Leisure-nya adalah tentang mungkin golf, ya, mungkin kayak gitu ya. Tempat-tempat yang tidak terlalu banyak bergelumur orang gitu ya. Bergelumur yaitu pantai, ya gunung mungkin itu. Jadi tempat-tempat yang di udara, tidak di satu ruangan. Itu yang paling dulu. Jadi sasarannya seperti itu dulu. Jujur memang dalam 2-3 hari ini saya sudah ada permintaan dengan paket khusus yang berbeda dengan ini itu. Ya. Jadi itu. Saya yang jadi
gambaran saya itu selama ini gini loh Mas Gus. Kalau mungkin selama ini Mas Gus kan bergerak di bidang tour and travel, biasanya itu pegang uang yang banyak gitu ya. Dan terus tiba-tiba seperti ini gitu. Itu bagaimana menata hati, menata pikiran, menata rasa itu bagaimana gitu loh Mas Gus. Itu mungkin kita bisa belajar dari Mas Gus. Itu bagaimana Mas Gus? Tapi nanti alam yang akan menjawab itu Mas. Iya. dengan sendirinya. Oke Mas Gus, satu pertanyaan terakhir sebelum kita akhiri perbincangan ini. Kira-kira Mas Gus, apabila nanti ini sudah berlalu, apakah usaha daripada toko kelontong tadi ya, yang ada beras, minyak goreng, itu akan dilanjutkan atau bagaimana Mas Gus? Atau ditinggalkan? Jadi gini, seperti saya awal tadi, ini adalah memang cita-cita awal saya untuk pensiun saya. Saya sudah singgung tadi. Ya. Jadi insya Allah ini akan saya teruskan. Bahkan akan saya kembangkan. Ya, buktinya adalah sebetulnya selain sembako yang ini ya, beras, telur dan dengan gula ini, saya sudah mempersiapkan sesuatu, Mas. Wih, ini menarik ini. Iya, salah satunya adalah saya sudah menjadi agen. Ini ada beberapa sih. Ini contohnya. Ya. Agen eco racing. Oke. Mungkin ya belum tahu, ini saya kenalkan juga. Eco racing ini adalah ada 8 fungsi ya. Pertama adalah untuk kendaraan kita. Kita menghemat bahan bakar itu ya kalau nggak salah ya. Bahan bakar. Dan saya sudah menggunakannya untuk semua kendaraan saya. Jujur, walaupun kendaraan saya termasuk kendaraan baru, tapi saya tidak menggunakan deadline atau apa. Ya solar. Tapi karena eco racing itulah sudah hemat sampai 50%. Bisa melindungi kerak, melindungi mesin dari nano teknologi gitu. Ini ada 8 poin sih sebetulnya, ada 8 poin. Jadi saya sudah menjadi agen di Malang ini adalah agennya eco racing. Itu yang pertama. Jadi ini sistem tidak open store tapi adalah sistem ya kayak jaringan gitu Mas, kayak jaringan. Tapi ini adalah untuk masa depan. Oke, siap. Jadi emang salah satu ada satu lagi, ada 2 lagi sebetulnya. Satu lagi adalah NASA. NASA adalah Natural Nusantara. Ya. Itu adalah produk-produk herbal. Baik dari kecantikan, baik dari makanan, kesehatan ataupun dari pertanian. Pertanian, betul. Ya. Salah satu stokisnya yang ada di Malang istilahnya. Jadi emang di balik musibah itu pasti ada hikmah ya Mas. Hikmahnya adalah kita harus benar-benar mau menggali potensi yang ada di diri kita. Mungkin itu ya. Lagi dengan saya Mas, broadcast saya akan beda gitu. Oke Mas Gus, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf ganggu kesibukannya Mas Gus. Saya berharap semoga Mas Gus sukses dengan bisnis barunya yaitu toko kelontong, dan mungkin nanti akan tercipta bisnis-bisnis baru yang lain yang sangat menginspirasi bagi kita semua. Pada intinya yaitu di saat kondisi seperti ini kita harus tetap bergerak, harus tetap maju, apakah mencari solusi dalam kehidupan yang akan kita lalui ke depannya. Terima kasih Mas Gus, sukses untuk kita semua, sehat selalu. Bila itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.